perempuan ini tuh seringkali dijadikan objek. Ketua kampungnya itu dari perempuan gitu. Ketika ada kasus perempuan kan Kita juga belum tahu nih apa manfaat besarnya untuk makanan gratis, karena kan sepertinya pendidikan dan kesehatan itu jauh lebih urgent ya kan, lebih penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ode, tentunya di podcast Jambo Kreatif. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa bersama Kak Dila. Halo Kak Dila. Dan juga di sini juga ada Bang Amanda. Halo Bang. halo. Nah, hari ini kebetulan kita mau berbincang-bincang ya dan mau juga tukar pikiran bertepatan pada tanggal 8 Maret 2025. Hari ini memperingati Hari Perempuan Internasional ya Kak. Nah, menurut Kakak sih, apa sih IWD itu? Oke, jadi International Women's Day itu adalah hari peringatan, ya diperingati sebagai Hari Perjuangan Perempuan. Nah, itu tuh dimulai dari sejarahnya ya, dari tahun 1900-an itu ada gerakan perempuan di Eropa. Nah, gerakan itu memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa mendapatkan hak pilih, kemudian untuk mendapatkan upah yang lebih besar dengan pekerjaan yang juga stabil. Nah, jadi gerakan di Eropa itu akhirnya mendapat antusias yang tinggi. Nah, sampai akhirnya ditetapkan tanggal 8 Maret ini menjadi Hari Peringatan Perempuan Internasional. Oh, jadi gebrakan pertama itu di Eropa. Di Eropa, oke. Tahun 1900-an. Kalau menurut Bang Amanda gimana nih? Kalau mungkin secara definisi garis besarnya kalau IWD ataupun International Women's Day itu mungkin lebih ke perayaan yang ditetapkan pada tanggal 8 Maret, yaitu hari ini mungkin adalah hari perayaan terhadap perempuan yang ada di seluruh dunia akan keberhasilan perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak dan kemerdekaan. Contoh seperti hak-hak berpolitik, hak bersosial, hak-hak mungkin berpendidikan ataupun hak mendapatkan akses publik ataupun informasi publik, mungkin itu. Nah, saya rasa mungkin kalau ke depannya perjuangan-perjuangan ini juga membuahkan hasil yang lebih besar dan mungkin perayaan terhadap perempuan itu bukan cuma sehari saja tapi bisa setiap hari gitu. Bisa setiap hari ya. Jadi pada hari ini, tepat pada hari ini ya, semua perempuan boleh sekali merayakan hal tersebut ya. Ya, berarti ini perjuangan pada tahun 1900-an itu untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Berarti mulai saat itu semua perempuan memiliki hak pilih, hak kerja, hak sosial, semua memiliki hak yang sama ya. Berarti kalau sebelum ditetapkan pada tanggal 8 itu, sebelumnya itu perempuan tidak memiliki hak atau bagaimana sih? Oke, mungkin kalau setahu saya ya, kalau untuk perempuan kan waktu itu memang budayanya memang perempuan itu dianggap manusia nomor 2. Lemah gitu ya, lemah. Kemudian sensitif, berperasaan, kayaknya perempuan itu nggak mungkin nih bisa ngambil satu keputusan yang tepat gitu kan, dianggap labil lah gitu. Nah, kemudian perempuan ini tuh seringkali dijadikan objek gitu kan. Nah, untuk pekerjaan juga lebih banyak di domestik gitu kan ya, perempuan tuh di rumah. Seakan-akan peran perempuan itu hanya untuk melahirkan, terus kemudian mengurus rumah dan segala macam. Yang padahal sebenarnya perempuan juga punya potensi gitu untuk berkembang. Karena itu ada gebrakan untuk sebenarnya bukan membuktikan bahwa perempuan itu lebih kuat ya gitu, bukan untuk tanding-tandingan nih dengan laki-laki, tapi supaya perempuan juga bisa dapat haknya yang setara dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki sih. bisa berpendidikan, perempuan juga harus bisa. Iya. Kenapa perempuan nggak bisa ya kan? Iya. Kalau menurut Bang Amanda gimana nih? Ya, saya bersependapat dengan Kak Dila. Ya, mungkin menambahkan kalau perempuan mungkin sebelum terjadinya perayaan Perempuan Internasional itu 8 Maret, mungkin perempuan itu lebih dianggap sebagai pemuas nafsu itu mungkin, ataupun zaman dulu sebagai budak atau hanya sebagai ya mungkin kalau kita lihat kan kisahnya mengerikan ya kan, apalagi sebelum Perang Dunia ke-1 ke-2 itu perempuan itu hanya dijadikan sebatas pemuas ataupun sebagai hak untuk mereka melahirkan anak aja gitu, ataupun mereka untuk di belakang
yang bahkan kita lihat bahwa mereka itu dijadikan untuk dijual sebagai budak-budak tawanan perang atau untuk sebagai pemuas nafsu dari tentara-tentara di zaman perang dunia gitu. Mungkin ya kita bersyukurlah untuk saat ini perjuangan-perjuangan perempuan itu sudah sangat banyak dampak positifnya gitu. Iya. Ngeri sih Bang kalau diingat-ingat ya. Alhamdulillah sekarang perempuan udah enggak seperti itu lagi yang kita rasakan sekarang ya. Walaupun tetap ada perjuangannya ya, masih banyak hal-hal yang harus diperjuangkan juga sih. Harus ada terus ya. Karena kita lihat kan sampai saat ini belum semuanya perempuan merdeka. Soalnya kalau kita lihat secara mungkin perspektif dunia, perempuan yang merdeka itu masih banyak. Yang perempuan yang belum merdeka itu masih banyak. Contoh di negara-negara yang masih keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan secara politik ataupun secara politik yang tidak stabil. Kalau kita bilang contoh di daerah Afrika ataupun di Timur Tengah yang sedang mengalami peperangan antar saudara atau peperangan antar ya mungkin perbedaan politik, itu mungkin masih perlu diperjuangkan. Terutama kalau di Indonesia sendiri juga kita lihat bahwa masih banyak ya Kak Dila atau yang perlu diperjuangkan, terutama daerah-daerah yang 3T yang mungkin masih banyak lah harus diperjuangkan di situ. Terutama di Aceh juga sih. Masih banyak PR ya yang harus diperjuangkan untuk perempuan. Iya, setuju sih. Nah, kemudian gimana sih pendapat kalian sebagai anak muda Indonesia ini melihat pemerintahan sekarang ini? Apakah udah berpihak kepada perempuan atau gimana sih? Ya, kalau menurut saya pribadi secara rapiah mungkin kita bersyukur untuk saat ini udah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi sebelum kemerdekaan. Banyak hak perempuan juga udah mulai terpenuhi, walaupun kita lihat sekarang di pemerintahan 100 hari kerja Pak Prabowo yang mungkin mengalami kemunduran terhadap hak perempuan, contoh mulai dari efisiensi anggaran. Kita bisa lihat sendiri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pemotongan efisiensi anggaran sampai 50% yang memungkinkan Kementerian PPA itu tidak lagi mampu untuk menangani kasus yang dalam bantuan hukum ataupun dalam pemulihan hak korban kekerasan seksual, dan ini merupakan suatu hal yang dampak negatif ya untuk kedepannya ya. Kita berharap juga di pemerintahan kedepannya lebih memikirkan itu, dan juga kita lihat juga dari undang-undang Cipta Kerja yang belum memihak kepada perempuan, mungkin dari cuti haid atau cuti melahirkan belum dapat, yang belum atau secara hukum masih lemah gitu. Kita berharap kedepannya untuk pemerintah lebih memperhatikan hak perempuan, apalagi di zaman sekarang itu kalau kita lihat dari presentasi lebih besarnya mungkin 48% itu penduduk Indonesia itu didominasi oleh perempuan gitu. Jadi sangat tidak etis kalau hak perempuan itu dijadikan nomor 2 gitu terhadap isu-isu tertentu ataupun isu-isu yang sedang beredar sekarang gitu. Iya, jangan dibatasi ya hak perempuan. Nah, menanggapi dari Manda juga mungkin itu salah satunya juga pembuatan kebijakan ya sekarang tuh kurang riset sepertinya ya. Jadi memang terkesan buat aja tanpa riset, tanpa melihat keadaan secara langsung gitu. Padahal kan sebenarnya kalau untuk keadaan di perempuan di akar rumput juga sebenarnya agak miris ya Manda ya. Sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sangat merugikan. Salah satunya juga PPN kita kan baru naik ya. Nah itu juga kan sebenarnya seperti langkah untuk memiskinkan perempuan lagi nih gitu. Nah perempuan sebelumnya udah miskin, ditambah-tambah lagi supaya perempuan semakin turun. Walaupun memang dampaknya keseluruhan ya, nggak cuma perempuan, tapi akan lebih besar dampaknya kepada perempuan. Ya salah satunya misalnya untuk ibu-ibu hamil, kalau misalnya anggarannya dipotong dan kemudian berdampak ke mereka, nanti kan akan panjang tuh larinya ke stunting. Nah lebih parah lagi nanti kalau misalnya stunting, mungkin gizi anaknya kurang segala macam, ada tuntutan sosial juga di sana. Ya akhirnya perempuan juga yang menanggung, ya dikatain, ya kan, duh ini ibunya nggak bagus nih jaga anaknya, ibunya yang nggak becus segala macam. Nah akhirnya permasalahan-permasalahan itu jadi meluas, yang akhirnya juga merugikan perempuan. Nah itu salah satunya. Kemudian pendidikan juga. Nah sedangkan perempuan itu kan butuh pendidikan. Nah kalau efisiensi dana pendidikan, ya akhirnya perempuan juga jadi terancam kan.
Nah, efisiensi ini kan alasannya untuk salah satunya makan gratis ya, program Iya, makan makan gratis gitu. Nah, sedangkan kita juga belum tahu nih sebenarnya apa sih apa manfaat besarnya untuk makanan gratis, karena kan sepertinya pendidikan dan kesehatan itu jauh lebih urgent ya kan, lebih penting gitu. Kalau makan siang sekarang kan mungkin efek positifnya belum nampak ya, tapi kalau mungkin dari segi pendidikan sama kesehatan itu mungkin udah jauh kita lihat bahwa itu jauh lebih penting gitu. Selain dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga itu udah menjadi prioritas gitu. Kenapa setelah di pemerintahan Pak Prabowo itu menjadi nomor 2 kan gitu, demi makan siang gratis, bahkan sampai sampai dilakukannya efisiensi anggaran mungkin di situ ya. Mungkin kalau dari segi kalau segi dari regulasi mungkin yang kebijakan-kebijakan yang belum berpihak itu mungkin contoh undang-undang hak cipta kerja ya, terus lambatnya DPR RI untuk mensahkan undang-undang perlindungan terhadap ibu rumah tangga dan juga untuk anak gitu. Jadi kemudian juga kebijakan-kebijakan efisiensi terhadap di kementerian, contoh kayak kementerian yang saya bilang tadi, Kementerian PPA yang seharusnya tahun lalu itu anggarannya sekitar 300 miliar, sekarang hampir dipotong 50%, mungkin 153 miliar. Ya justru ini kalau kita lihat semakin dalam, ini akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Istilahnya kita lihat bahwa pelaku-pelaku kekerasan seksual itu mungkin semakin bebas pergerakan mereka, istilahnya kontrol pemerintah juga semakin berkurang terhadap terhadap kasus-kasus yang sebelumnya ditanganin tapi terhambat karena anggaran, ya nggak ditangani lagi gitu. Iya, kasus-kasus baru, apalagi kalau contoh kan kekerasan seksual ini kadang itu sifat alamiah dari pelaku ya, mungkin bukan cuma sekali dia melakukan melakukan kekerasan, mungkin kedepannya lagi gitu. Apalagi kan karakteristik manusia itu berbeda-beda gitu kan. Bisa jadi nggak jerah ya. Iya. Malah kalau ini viral bahkan ya jadi biasa gitu untuk dilakukan lagi ya kan. Berarti muncul lagi masalah baru ke depannya. Benar. Ini jadi kayak jatuhnya ketimpangan regulasi dan ataupun ketimpangan terhadap undang-undang perlindungan perempuan gitu. Apalagi kan contoh kita sedang berbicara tentang perjuangan perempuan di Hari Perempuan Internasional gitu. Seharusnya perempuan itu mendapatkan kesetaraan dengan kedudukan dengan pria, tidak ada perbandingan antara gender yang satu dengan gender yang lain gitu. Kalau dari segi kebijakan di daerah, contoh Provinsi Aceh, mungkin kita bisa lihat kanon jinayat ya. Kanon jinayat itu mungkin bahkan banyak masyarakat yang masih merasakan kanon jinayat itu masih kontroversi ya, yang harusnya harus dilakukan revisi lagi gitu. Karena kan kanon jinayat itu lebih ke hukuman cambuk ya. Setelah pelaku dihukum cambuk, mungkin itu sakitnya sehari 2 hari, tapi kemudian hari dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Sedangkan korban kan itu pasti mengalami trauma yang berkepanjangan gitu. Bahkan trauma itu sulit untuk disembuhkan gitu. Apalagi dengan pemotongan anggaran, gimana pemulihan dapat dilakukan pemulihan oleh pemerintah, sedangkan anggarannya nggak ada gitu kan. Apalagi alasan pemerintah dikit-dikit anggaran gitu kan. Bahkan kayak kita itu yang menjadi yang kita sayangkan gitu. Itulah mungkin dampak yang lebih mengerucutnya dari efisiensi anggaran itu gitu. Efeknya itu nggak terlalu besar, jadi pelaku ini masih memungkinkan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi kan sebenarnya banyak juga ya kasus-kasus yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah, padahal sebenarnya udah jelas-jelas terjadi kekerasan misalnya, atau mungkin pemerkosaan, tapi karena ribetnya regulasi ya, kayak harus ada saksinya sekian gitu, proses pembuktiannya itu terlalu ribet, terlalu panjang, yang akhirnya itu malah membebaskan pelaku. Nah, akhirnya ya yang menjadi korban lagi-lagi perempuan. Belum lagi istilahnya budaya masyarakat ya kan, istilahnya budaya patriarki, terus contoh korban-korban pemerkosa atau korban-korban KDRT itu menjadi aib, itu membuat korban mungkin semakin sulit untuk memproses secara hukum. Kita harapkan bahwa dampingan dari pemerintah itu lebih nyata ke korban gitu dibandingkan melakukan hukuman ke pelaku. Istilahnya justru kayak pelaku itu dihukumnya hanya sementara gitu, tapi korban tidak dilakukan pendampingan, pemulihan, ataupun istilahnya perlindungan terhadap korbannya juga kurang gitu. Mungkin itu mungkin kalau kita lihat di kasus-kasus di Aceh sendiri terhadap kekerasan seksual itu meningkat ya, trennya meningkat terus gitu, walaupun istilahnya tetap dilakukan pemulihan, tetap dilakukan pendampingan, tapi karena hukum ataupun kanon yang di Aceh tidak
kuat untuk terhadap korban kekerasan seksual terutama bagi perempuan. Nah, ini yang membuat tren-tren itu semakin meningkat terus gitu. Iya. Mungkin sedikit nih untuk tambahan kekerasan juga ya. Dan tadi kan Iya. Manda menyinggung nih soal lingkungan sosial kita terhadap perempuan. Nah, salah satunya juga anggapan bahwa ini tuh KDRT ya. Misalnya kan ada anggapan bahwa perempuan itu kalau bersalah ya bisa dipukul gitu. Sebenarnya kan banyak cara lain ya. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah memukul istrinya gitu. Nah, tapi masih banyak masyarakat itu yang menganggap kayak ya udah kalau misalnya istri dipukul ya mungkin dia memang pantas dapatin itu karena dia salah jadi bisa dipukul gitu. Nah, itu juga jadi salah satu ya kendala yang masih dihadapi perempuan saat ini karena lingkungannya gitu ya, pemahaman lingkungannya gitu dan pembiaran menganggap bahwa hal-hal itu ya wajar gitu. Dilakukan dan itu banyak sekali terjadi ya sekarang ya. Iya. Kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh anak muda ya, oleh kita sekarang ini ya, untuk memperjuangkan keadilan gender, terutama di Aceh nih? Gimana sih tanggapan? Mungkin Bang Manda nih? Mungkin kalau dari kita sendiri, mungkin kita harus menjadi pelopor ataupun menjadi orang muda yang lebih peka terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan, terus kesetaraan gender, kemudian kita mungkin lebih mengkampanyekan dalam hal lingkup organisasi ataupun pekerjaan bahwa perempuan itu layak untuk disetarakan dengan laki-laki gitu, soalnya tidak ada perbedaan antara gender lainnya gitu. Terus kalau menurut saya ya kita sebagai orang muda yang saat ini udah memiliki ya kalau istilahnya Gen Z lah ya, Gen Z itu supaya lebih kreatif apalagi dengan sosial media yang udah sangat berkembang pesat, justru kita lebih gampang mengkampanyekan gitu, walaupun nggak mengkampanye secara langsung ini pelaku harus diginikan enggak gitu, tapi dengan kita men-share tentang bahwa patriarki itu nggak baik ataupun istilahnya kesetaraan seksual itu membuat trauma yang berkepanjangan bagi korban, terus bahwa pelaku itu tidak selayaknya dibiarkan berkeliaran gitu. Nah, kalau mungkin saya yang sebagai sekolah yang magang di sekolah saudara perempuan SPAC, terutama itu kami melihat banyak kasus di kampung-kampung itu yang anak-anak muda itu tidak paham terhadap apa itu. Contoh kalau kita bilang secara luas itu definisi HAM mereka juga belum tahu, apalagi setelah tentang kesetaraan gender, apalagi tentang penanganan korban ataupun tentang budaya patriarki yang udah melekat di masyarakat kampung tersebut gitu. Nah, ini yang membuat kita orang muda harus lebih peka terhadap itu gitu. Mungkin ya. Mungkin dari Kak Dila ada tambahan. Dari Kak Dila ini. Aku juga setuju sih sama Manda ya, kita harus lebih peka. Nah, kemudian selain itu juga kita harus lebih banyak nih kolaborasi dengan LSM yang juga mendukung perempuan. Nah, mungkin dari pengalaman pribadi juga ya. Kan aku juga sekolah. Ya, aku juga sekolah ini kan alumni Sekolah Kepemimpinan Feminis dari Solidaritas Perempuan Aceh. Nah, sebenarnya sebelum aku masuk juga aku minim sekali nih, aku juga nggak tahu ya waktu itu bahwa ternyata perempuan itu bisa loh memperjuangkan haknya gitu. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan sekolah feminis ini juga menurutku bisa jadi wadah ya untuk anak-anak muda supaya lebih tahu juga nih tentang hak-hak perempuan. Karena dari pengalamanku pas waktu masuk aku baru kayak wah ternyata perempuan itu harus diskriminasi itu ya gitu. Karena aku juga dulu masih istilahnya itu anak kandung patriarki. Aku dulu masih menganggap bahwa kayaknya perempuan nggak apa-apa deh kalau nggak sekolah tinggi gitu ya. Tapi setelah ikut sekolah feminis, belajar di sana, jadi tahu bahwa enggak kok perempuan bisa kok gitu. Harus dong. Iya harus bisa. Dan itu yang juga sebenarnya masih banyak orang-orang nggak tahu. Nah jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya campaign di sosial media, kemudian ya kita bisa
mungkin sharing menerapkan ya. apa yang kita tahu aja gitu, dari apa yang kita tahu, dari pengalaman kita mungkin kan, apalagi siapa sih yang nggak punya Instagram sekarang, Iya. iya kan, TikTok lah. TikTok, Instagram gitu. Nah jadi daripada mungkin kita memposting yang cuman sekedar foto selfie, ya mungkin kita bisa mulai dengan hal kecil, sharing kayak apa sih yang kita tahu gitu. Jadi kita sekalian bisa jadi content creator ya untuk ini ya kan? Ya kalau kita fokus nanti kita bisa jadi content creator ya. Mungkin untuk content creator untuk pemberdayaan perempuan. Iya ya. benar sih, setuju nih ini. Karena kita lihat sendiri bahwa content creator untuk pemberdayaan perempuan atau yang memperjuangkan hak perempuan itu belum banyak. Iya masih sedikit ya, apalagi di Aceh juga masih sedikit. Iya, kalau di Aceh kan biasanya sekarang kalau lebih banyak konten itu konten makanan ya. Iya benar. Iya bisa jadi tuh ide menarik tuh untuk apa ya pemuda anak-anak muda lah yang sekarang yang emang dia tertarik di konten creator bisa nih coba karena emang sangat menarik ya. Di sini mungkin saya belajar untuk semakin menerapkan kesetaraan gender itu dalam keluarga gitu, supaya ya mungkin dari keluarga saya, keluarga lain dapat melihat gitu bahwa keluarga yang seperti ini yang tidak ada budaya patriarki itu lebih adem gitu, istilahnya lebih damai, istilahnya lebih bebas leluasa dalam berpendapat gitu kan. Karena kan kalau kita itu dalam orang Batak itu pendapat laki-laki itu harus gitu, sedangkan pendapat perempuan itu dalam keluarga itu ya nanti aja lah dulu gitu ya, belum tentu benar gitu kan. Setelah kalau perempuan itu ya di dapur aja lah gitu, istilahnya kalau laki-laki lagi duduk ya perempuan yang siapin gitu. Karena kenapa nggak laki-laki yang layani juga kan bisa kan gitu, istilahnya ya perempuan itu layak dimuliakan kan gitu. Apalagi kalau di SP ini kan saya jujur banyak belajar, apalagi sekarang ini saya sedang sekolah magang, yaitu tentang pembinaan SP terhadap dalam pembinaan SP dalam perancangan kanun kampung. Yang kami lihat dari beberapa kampung yang SP bina itu banyak sekali kalau kita bilang kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus KDRT yang korbannya perempuan itu tidak ditangani dengan baik. Mungkin karena budaya patriarki juga, kemudian budaya yang bawa perempuan itu, bahwa korban pelecehan itu ataupun korban pemerkosaan ataupun KDRT itu sebuah aib, itu yang membuat korban-korban itu kurang terbuka gitu. Nah, di sinilah kami masuk untuk perancangan kanun supaya kanun itu lebih disahkan, terus lebih berfokus kepada hak perempuan, istilahnya biar korban juga tidak semakin banyak, pelaku juga tidak berkeliaran dimanapun. Karena kan kadang gini, pelecehan seksual itu kan ataupun KDRT itu kan bukan dari luar aja, bisa jadi dari keluarga sendiri, misalnya dari seorang anak perempuan dilecehkan oleh ayahnya ataupun pamannya. Iya banyak, bahkan orang-orang gurunya sendiri kan, misalnya orang terdekat. Karena kalau kita tahu bahwa hampir 80% itu pelecehan seksual itu ya dari orang dekat. Karena kalau dari istilahnya orang tiba-tiba kan itu mungkin jarang. Memang ada banyak kasus mungkin dengan tiba-tiba laki-laki pegang payudaranya, tiba-tiba. Tapi itu dikit. Tapi kalau kan rata-rata pelecehan yang kita lihat di Aceh khususnya, ya pelecehannya rata-rata diberi orang-orang terdekat. Nah inilah yang kita SP coba dampingin setiap kampung itu supaya merancangkan kanun kampung itu lebih berpihak, lebih memprioritaskan hak-hak perempuan dan juga lebih ke peduli terhadap pendampingan korban, terus bahwa kita mencoba untuk membuka pandangan sempit tentang hak-hak perempuan di kampung itu gitu, istilahnya mulai dari budaya patriarki itu mulai coba, bahkan di salah satu kampung itu ketika kami sedang melayani pembinaan itu ada kampung mungkin itu kami dijamu oleh laki-laki gitu. Wah, jadi berarti ini binaannya berhasil gitu, walaupun masih masif ya, nggak langsung membuahkan hasil yang lebih besar gitu. Itu udah nampak ya? Iya udah mulai nampak gitu. Memang untuk rancangan kanun sekarang kan belum sampai ke tahap yang pengesahannya di kabupaten, tapi kita udah melihat bahwa proses-proses yang kita dampingin baik oleh SP juga itu membuahkan hasil yang positif gitu, dan kita berharap ke depannya kanun tersebut lebih kuat ya, istilahnya lebih memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender juga ada. Karena ada juga beberapa kampung itu yang misalnya musrembang desanya itu, kampungnya itu nggak ada yang keterlibatan perempuannya gitu, istilahnya yang disusun laki-laki kan,
Sedangkan yang mengerti perempuan itu kan seharusnya perempuan hadir juga di situ. Nah itu juga kita dampingin supaya perempuan itu lebih aktif lagi dalam mungkin rapat-rapat desa, dalam pembentukan kanon desa, perempuan itu tak dilibatkan gitu. Contoh ya minimal setiap desa itu adalah petua kampung itu dari perempuan gitu. Ketika ada kasus perempuan kan nggak layak nih korban perempuan ditangani sama laki-laki gitu. Soalnya kan nggak mungkin nih laki-laki yang dilecehkan apamu gitu, kenapa diperkosakan kayak gitu. Tapi mungkin perempuan itu kan lebih terbuka mungkin sama perempuan gitu. Nah itu kan kita harapkan bahwa setiap kampung itu juga punya tua hapatnya itu dari pihak perempuan, dari pihak perempuan. Ya itu salah satu harapan kita lah ke depan, semoga di kampung-kampung itu terdapat yang kita harapkan sekarang. Iya, benar. Nah kira-kira biar perjuangan yang sebelum-sebelumnya nggak sia-sia gitu. Istilahnya jangan kita jangan hanya merayakan 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional, tapi dampaknya nggak ada gitu, hanya sebagai euforia ataupun hanya sebagai perayaan-perayaan biasa seperti untuk kesenangan, tapi harus ada dampak-dampak positif dari yang kita rayakan gitu, supaya yang merayakan itu seluruh perempuan di dunia gitu, bukan di sebagian perempuan aja gitu. Ya, ada nggak sih pesan atau harapan nih untuk pemerintah ya kan dan masyarakat di hari peringatan Women's Day ini? Dari mungkin Kak Dila, pesan dan harapannya? Mungkin kalau untuk pesan dan harapan ya lagi-lagi untuk pemangku kebijakan, semoga dalam membuat kebijakan lebih riset dulu nih, lebih matang lagi risetnya sebelum membuat satu kebijakan, karena kebijakan yang dibuat itu sangat berpengaruh untuk masyarakat, terutama untuk perempuan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mungkin harapan untuk pemerintahannya itu ya, pertama lebih terbuka gitu ya kalau dalam membuat suatu kebijakan, ya mungkin bisa mendengarkan lah aspirasi masyarakat juga, aspirasi perempuan gitu, supaya kebijakannya tepat sasaran. Nah untuk masyarakat mungkin harapannya lebih terbuka ya, mungkin pemikiran-pemikiran misalnya seperti menganggap bahwa pelecehan itu aib, kemudian menyalahkan perempuan gitu ya. Misalnya perempuan dilecehkan ya karena perempuan ya. Harapannya pasti ada perubahan pola pikir nih di masyarakat gitu, dan semoga juga kita ini dan teman-teman yang nonton hari ini ya pastinya bisa jadi perantara juga nih untuk menginformasikan ke orang-orang banyak untuk berubah pola pikir tadi. Terutama di Aceh ya? Iya, terutama di Aceh. Di Aceh. Kalau menurut Bang Manda gimana nih? Kalau saya sih ya sangat setuju dengan pendapat Kak Dila ya. Mungkin saya menambah dari pendapat Kak Dila, mungkin kalau untuk dari pemerintahan pusat ya untuk undang-undang Cipta Kerja itu mungkin bisa direvisi beberapa poin yang kurang konkret lah, yang ke hak-hak perempuan gitu. Terus mungkin bisa dibentuk regulasi ataupun undang-undang yang lebih memperjuangkan hak perempuan, mungkin dari contoh cuti haid atau cuti kehamilan, karena kan perempuan tuh ada pasca pra kehamilan, terus pra lahiran itu seperti itu kan. Jadi saya berharap kedepannya lebih diinikan lah regulasinya, karena itu penting. Dan ya untuk parlemen ya mohon kerjasama lah untuk DPR RI ya kan, karena mereka yang mensahkan semua kebijakan atau peraturan perundangan, ya mereka supaya lebih memprioritaskan lah. Istilahnya kalau kita bilang mereka harus ikut andil, jangan hanya untuk kepentingan mereka aja gitu. Dan kemungkinan untuk pemerintah daerah, untuk pemerintahan pusat juga ya anggaran-anggaran untuk penanganan kekerasan seksual, pemulihan terhadap korban, dan juga hukuman terhadap pelaku itu lebih diprioritaskan gitu. Istilahnya jangan sampai ya anggaran diefisiensikan sampai 50% ya kan, minimal ya 55% aja cukup gitu kan. Istilahnya biar nggak mempengaruhi ya penanganan terhadap korban ataupun terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama bagi perempuan gitu. Kalau untuk di daerah ya mungkin kalau khususnya Aceh sendiri mungkin kita lebih ke kanunnya, kanun jinayahnya mungkin bisa direvisi lagi, poin-poin yang kita anggap skeptik bisa diulik kembali, mungkin ya lebih ke fokus kepada hak-hak perempuan, terutama kepada korban gitu. Jangan dikit-dikit ke pelaku aja gitu, pelaku yang terlalu ringan hukumannya, ataupun pelaku yang hanya sekedar hukum cambuk habis itu lepas gitu. Istilahnya ada hal-hal lain yang memberatkan
pelaku pelecehan seksual itu untuk biar dia nggak ngulangin lagi ke depannya gitu. Mungkin ya entah apalah gitu. Nanti mungkin pemerintah daerah bisa mengajak LSM, contoh SPAC ataupun LSM lainnya, ataupun orang-orang muda dan juga perempuan-perempuan yang aktif dalam memperjuangkan hak perempuan itu sendiri gitu. Dan harapan saya ke depannya ke masyarakat sebenarnya ya masyarakat seperti kata Kak Dila harus lebih terbuka tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, lebih gimana ya, lebih membuka matanya itu bahwa mata masyarakat itu bahwa kesetaraan gender itu penting gitu, bukan perempuan itu hanya sekedar pelengkap ataupun sebagai orang-orang nomor dua kan dibandingkan isu-isu lainnya gitu, karena kan isu kesetaraan gender ini harusnya terkait dengan isu-isu seluruhnya gitu, baik itu politik, isu pendidikan, kesehatan gitu, jangan cuma isu-isu tertentu ataupun hanya isu-isu yang ya untuk mengangkat suara-suara masyarakat aja gitu, jangan. Tapi kita berharap masyarakat itu ya lebih terbuka lah pola pikirnya ya kan, apalagi contoh mungkin kalau kita bilang ke daerah-daerah yang lebih dalam, yang lebih lebih tertib pelosok ya lebih terbuka lagi, dan berharapnya juga kepada orang-orang muda yang seumuran kita ya kan, Gen Z ini ya, istilahnya lebih kampanye, terus melakukan mungkin pembinaan gitu. Harusnya harus gitu ya. Melakukan pembinaan ya kan, terus istilahnya ya saya juga berharap terutama kepada kaum perempuan, karena gimana, kita nggak bisa juga menyalahkan keadaan, tapi kita juga harus mendukung perempuan-perempuan yang ada di luar sana untuk lebih aktif dalam keorganisasi, istilahnya dalam politik, dalam pendidikan, lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hak-hak mereka gitu loh. Karena kan kalau laki-laki yang memperjuangkan hak perempuan itu mungkin kayak apa sih gitu, kok laki-laki ngapain ngurusin perempuan gitu. Tapi ketika perempuan itu sendiri yang maju, itu mungkin suaranya itu lebih didengar istilahnya, apalagi kalau kita bilang kan hampir 50% itu penduduk di Indonesia itu perempuan gitu loh. Kenapa istilahnya perjuangan perempuan itu nggak kelihatan gitu? Kenapa hanya sekedar muncul di permukaan habis tenggelam gitu? Bahkan kita lihat sendiri kalau di parlemen, contoh di DPR RI, itu dari 580 itu cuma diisi oleh 127, kurang lebih segitu yang diisi orang perempuan gitu. Di pemerintahan sendiri juga masih belum nyampe 30% itu diisi oleh perempuan, belum nyampe gitu. Padahal di peraturan perundang-undangan itu sendiri ya kita berharap, pemerintah berharap bahwa 30% itu yang duduk di bangku pemerintahan, yang duduk di bangku parlemen, yang duduk di bangku BUMN atau BUMD itu perempuan gitu. Kalau kita lihat sekarang masih kecil lah, walaupun peningkatannya udah lumayan. Nah, memang perempuan itu harus lebih memperjuangkan, jangan sampai perempuan itu yang udah diperjuangkan selama ini sama perempuan-perempuan yang terdahulu tenggelam, tapi harus lebih dijunjung tinggi. Nah, untuk perempuan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, selamat memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret 2025 dan seterusnya. Kami dari podcast Jambo Kreatif pamit undur diri, sampai jumpa lagi, bye-bye.